Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar MPT, yang terhormat teman-teman kelas PAIG yang kami sayangi dan kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sunnah dan bid'ah. Kelompok 12 ini beranggotakan 1. Gina Karima Anjalina 2121259, 2. Diah Arifatul Ulum 2121260, 3. Muhammad Maskur Miftahul Salam 2121261. A. Pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa, kata sunnah berasal dari kata sunnah yang berarti menciptakan sesuatu dan mewujudkannya menjadi suatu model. Adapun pengertian sunnah secara etimologi, yaitu perilaku yang telah menjadi tradisi, habitual practice, kebiasaan atau perilaku keumuman. Sunnah menurut ulama usul fikih, segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Adapun yang berupa sifat fisik maupun akhlak, maka itu tidak termasuk sunnah. Sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut para ulama fikih ialah segala sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, atau juga bisa diartikan segala sesuatu yang diperintahkan tapi perintah tersebut tidak absolut harus dikerjakan. Kemudian sunnah menurut ulama hadis. Menurut ahli hadis, kata sunnah bermakna segala peninggalan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, keputusan maupun sifat. Sunnah dalam definisi ulama ini memiliki arti yang lebih luas, yaitu bukan hanya menghimpun amal ibadah yang hukumnya sunnah, tetapi juga hal-hal yang dihukumi wajib oleh ulama fikih. Macam-macam sunnah. 1. Sunnah qauliyah merupakan bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi sebagai tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. 2. Sunnah fi'liyah merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Kemudian nomor 3, sunnah takririyah merupakan sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Kemudian adalah pengertian bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sesuai ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan. Secara istilah, bid'ah itu adalah linguistik. Ini memiliki arti yang berhubungan dengan inovasi, pembaruan, atau bahkan doktrin sesat. Yang selanjutnya, macam-macam bid'ah. Macam-macam bid'ah dalam adin atau dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidhah, serta semua firqah-firqah atau kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Yang kedua ada bid'ah fi ibadah, bid'ah dalam beribadah, seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, yang kedua bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, yang ketiga bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yang terakhir bid'ah yang bentuknya berhubungan dengan sesuatu ibadah yang disyariatkan. Yang terakhir
yaitu hukum bid'ah. Hukum bid'ah terbagi menjadi 5 hukum. Hukum yang pertama yaitu bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah adalah bid'ah yang diwajibkan. Contohnya belajar ilmu nahwu, memperindah cetakan Al-Quran dan hadis, belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kedua, bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah adalah bid'ah yang diharamkan. Contohnya mengikuti paham-paham sesat seperti Qadariyah, Jabariyah, atau Mujassimah, serta berbuat syirik kepada Allah. Bid'ah ini disebut bid'ah dilalah atau bid'ah sesat. Yang ketiga, bid'ah mahdubah, yakni bid'ah yang diperbolehkan jika dipandang baik untuk kemaslahatan umat, meski tidak terdapat pada zaman Rasulullah. Contohnya membangun pesantren, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah yaitu bid'ah yang dimakruhkan. Contohnya memperindah atau menghiasi masjid, tempat beribadah, mushaf yang berlebihan. Yang terakhir, bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah adalah bid'ah yang dimubahkan. Contohnya berjabat tangan setelah sholat subuh dan isya, membuat hidangan makanan atau minuman, serta bersolek untuk ibadah. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.